Siang, Mbak. Siang Ibu, selamat datang di Apotek Farmasa dengan saya Galuh selaku teknisi. Ini yang bisa saya bantu Ibu. Ini Mbak, saya mau nebus obat buat anak saya. Oh nggih, tunggu sebentar nggih, akan saya cek terlebih dahulu Mbaknya apakah ada atau tidak. Silakan Ibu menunggu terlebih dahulu di bangku tunggu. Oh ya, baik Mbak. Pasien atas nama anak Mona. Saya Mbak, saya. Baik Ibu, untuk obatnya ini ada semua dengan harga 30.000, apakah jadi diambil nggih? Jadi Mbak, Baik Ibu, sembari saya menyiapkan obatnya, Ibu silakan melakukan pembayaran terlebih dahulu di kasir nggih. oh baik-baik Mbak. Pasien atas nama anak Mona. Saya Mbak. Oke. Baik Ibu, sebelumnya izin konfirmasi identitas terlebih dahulu nggih Ibu. Untuk nama pasiennya dari siapa Ibu? Dek Mona, Ya, untuk umurnya berapa Ibu? 6 tahun. Baik, untuk alamatnya di mana? Di Klaten Mbak. Habis periksa ke dokter siapa Ibu? Dokter Tirta. Oke, baik, sudah benar semua. Jadi sebelum saya jelaskan cara penggunaannya, saya izin bertanya terlebih dahulu, apakah di rumah ini ada yang sedang mengonsumsi vitamin atau obat-obatan herbal tertentu Ibu? Enggak ada sih Mbak. Oke. Kalau untuk obat-obatan yang ada di resep ini, Dek Mona sudah pernah mengonsumsi atau baru pertama kali ini? Baru pertama kali. Oke. Baik, terima kasih sudah menyampaikan. Nanti bila ada keluhan atau Ibu ingin bertanya sesuatu, Ibu bisa bertanya kepada kami, ya. Baik, akan saya jelaskan untuk cara penggunaannya. Jadi Dek Mona mendapatkan 2 obat. Obat pertama yaitu Cefixim, obat kedua yaitu Lactobay. Jadi untuk obat yang pertama ini, Cefixim, gunanya untuk mengatasi infeksi bakteri. Nah ini antibiotik nih Ibu. Nanti diminumnya 2 kali sehari setengah sendok teh. Atau nanti kalau Ibu mau menggunakan takaran atau sendok takar yang ada di dalam, nanti bisa ditakar 3 ml. Nah diminumnya sesudah makan, tapi dikocok terlebih dahulu. Obat ini harus habis walaupun Adik Mona sudah tidak merasakan sakitnya lagi. Nah, nanti efek sampingnya, untuk efek sampingnya mungkin Adik Monanya akan merasakan mual, muntah, atau mungkin rasa tidak nyaman pada perut. Nah, tapi untuk mengatasi hal itu harus dipastikan terlebih dahulu apakah Adik Monanya ini mengonsumsi obat ini sudah makan atau tidak, karena dikhawatirkan kalau tidak mengonsumsi obat ini sudah makan, nanti itu tadi Ibu adik Mona lambungnya nanti mungkin akan tidak nyaman. Kalau adik Mona merasakan efek samping tersebut, nanti cara mengatasinya bisa menggunakan air hangat atau bisa minum air jahe Ibu. Nanti itu akan membantu perut adik Mona terasa nyaman. Lalu obat yang kedua ini yaitu Lactobay Ibu, gunanya untuk mengatasi diare yang diakibatkan mungkin nanti karena mengonsumsi obat Cefixim atau antibiotik ini, nanti adik Mona kan tadi akan mungkin merasakan diare. Nah itu mungkin bisa diatasi dengan ini. Cara minumnya yaitu 2 kali sehari, satu saset Ibu per 12 jam. Nanti misal adik Mona mengonsumsi di jam 7 pagi, nanti bisa dikonsumsi lagi obat ini di jam 7 malam. Nah ini dikonsumsinya juga sesudah makan. Lalu untuk obat ini sendiri, cara mengonsumsinya dilarutkan ke air biasa Ibu, jangan dilarutkan ke air panas atau air hangat, takutnya nanti akan merusak bakteri baik yang akan membantu mengatasi diare adik Mona. Nah mungkin nanti untuk efek sampingnya adik Mona ini akan merasakan kembung, tapi jangan khawatir, itu sudah biasa Ibu, nanti mungkin akan membaik sendiri. Baik, lalu untuk Cefixim dan untuk Cefixim dan juga Lactobay ini nanti harus dikonsumsi berjarak Ibu sekitar 2-3 jam. Mungkin kalau misal adik Mona mengonsumsi ini atau mengonsumsi antibiotiknya ini jam 7, nanti bisa mengonsumsi Lactobay ini bisa jam 9 atau jam 10 pagi.
agar efektif kedua-duanya, Ibu. Lalu pastikan adik Mona ini menghabiskan untuk sisa-sisa ini, Ibu, agar kalau besok adik Mona merasakan atau harus mengonsumsi obat ini lagi tidak gagal terhadap antibiotik. Jadi ini harus habis, begitu. Nah, selain mengonsumsi obat ini, adik Mona juga harus istirahat yang cukup, lalu minum cairannya yang cukup juga, Ibu. Misalnya sehari bisa 6 sampai 8 gelas per hari. Terus untuk makanannya juga dijaga. Contohnya makan makanan yang bergizi, ada sayurnya, ada proteinnya. Protein ini bisa kayak telur, tempe, tahu, atau ayam-ayaman. Lalu istirahat yang cukup agar adik Mona ini sembuh. Lalu kalau lupa minum obat, nanti bisa diminum kalau teringat. Tapi kalau sudah mendekati untuk minum jadwal minum obat selanjutnya, nanti jangan di double dosis atau langsung minum ke obat yang selanjutnya aja, Ibu. Lalu untuk cara penyimpanannya sendiri, nanti kedua obat ini bisa disimpan di suhu ruang dan pada jangkauan anak-anak, hindarkan dari paparan sinar matahari. Kalau ada kotak obat bisa di kotak obat, Ibu. Baik, itu saja Ibu untuk penjelasannya. Apakah Ibu sudah paham? Paham, Mbak, paham. Baik, bisa minta tolong untuk diulangi kembali Ibu cara penggunaannya. Yang Cefixime ini yang antibiotik diminumnya 2 kali sehari, setengah sendok teh atau 3 mili kalau pakai sendok makan sesudah makan. Terus yang ini yang Lactobe itu juga 2 kali sehari, satu saset untuk 1 bungkus itu setelah makan juga. Jadi perlu diingat juga kalau yang ini harus habis. Oke, baik. Bagus sekali Ibu, sudah jelas semuanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali, Ibu? Nggak ada, Mbak. Mas, cukup. Nah, ini obatnya. Semoga adik Mona cepat sembuh. Semoga sehat selalu. Baik, Mbak. Terima kasih. Mari, Mbak. Siang, Mbak. Saya mau tanya. Oke, siang Ibu. Selamat siang. Selamat datang di Apotek Farmaksa. Dengan saya Galuh. Selalu profesinya dari saya bantu, Ibu. Saya mau tanya, Mbak, ini. Ya. Mbak, ini saya mau tanya, kalau saya ngasih ini Lactobe ini ke anak saya setiap hari, walaupun dia tuh nggak diare, nggak mengalami sakit apapun tuh, sebenarnya boleh apa enggak ya, Mbak? Baik Ibu, sebelumnya terima kasih ya sudah bertanya kepada kami atau sudah berkonsultasi kepada kami. Jadi sebenarnya akan saya jelaskan mengenai Lactobe ini sendiri. Jadi Lactobe ini merupakan golongan probiotik. Jadi di dalam Lactobe ini sendiri ada bakteri baik yang berguna untuk membantu menyeimbangkan bakteri yang ada di dalam usus. Nah, sudah benar, Lactobe ini sendiri bisa digunakan untuk mengatasi diare atau mengatasi diare akibat konsumsi antibiotik pada anak. Namun untuk penggunaan jangka panjang atau penggunaan setiap harinya ini sebenarnya tidak dianjurkan atau tidak disarankan Ibu, karena pada setiap anak sendiri sudah terdapat bakteri baik atau bakteri alami yang dihasilkan oleh usus. Nah, itu sendiri diperoleh dari konsumsi makanan sehari-hari, Ibu. Selain itu, Ibu, pada beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa penggunaan jangka panjang pada setiap individu atau pada setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang bisa merasakan manfaatnya, ada yang tidak merasakan manfaatnya, begitu, Ibu. Oh, berarti nggak boleh ya, Mbak? Sebenarnya itu boleh, Ibu, karena secara umum LBO ini sendiri mengandung probiotik yang secara umum memang aman untuk anak. Namun untuk penggunaan jangka panjangnya itu tidak disarankan. Biasanya digunakan ketika dibutuhkan saja. Karena jika digunakan jangka panjang atau setiap hari, nanti dikhawatirkan anak ibu akan merasakan efek sampingnya, kayak misalnya perutnya tidak terasa nyaman atau mungkin nanti kembung. Oh lah, kayak gitu toh, Mbak. Nah, kalau buat menjaga kesehatan usus sendiri buat anak tuh kayak gimana, Mbak, caranya?
Baik Ibu, untuk menjaga kesehatan usus atau pencernaan pada anak sendiri bisa diperhatikan dari pola makannya. Yang pertama itu anak wajib mau atau bisa dikenalkan dengan sayur dan juga buah. Nah yang kedua ini anak juga bisa banyak mengonsumsi serat, contohnya yaitu oatmeal atau sayur tadi. Yang ketiga ini bisa diperhatikan melalui cairan yang masuk pada tubuh anak. Jadi usahakan minum air yang cukup. Nah, yang keempat ini diperhatikan juga aktivitasnya, yaitu olahraga yang cukup. Kalau ibu tadi juga tetap ingin mengonsumsi Lactobay untuk sehari-hari atau jangka panjang, saya sarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter atau apoteker nih ibu. Begitu. Oh alah, kayak gitu, paham-paham Mbak. Nah, ibu untuk kesimpulannya, jadi Lactobay ini sendiri baik digunakan jika sesuai dengan kebutuhannya, begitu. Oh alah Mbak, kayak gitu. Terima kasih ya Mbak atas sarannya. Baik Ibu, sama-sama. Jika ada yang ingin dikonsultasikan kembali atau ada yang ingin ditanyakan kembali, saya siap membantu. Baik Mbak, terima kasih.